Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini tadi saya sedikit terlambat karena keluar dari airport sampai sini, tadi lewat kantor sinode juga, kiri kanan jalan itu banyak sekali warga yang ingin menyapa, dadah-dadah, jadi tidak sopan kalau, mohon maaf tidak sopan kalau saya langsung lewat begitu saja. Jadi tadi di beberapa titik saya mohon maaf terpaksa turun dari mobil dulu untuk membagikan susu, buku, dan juga beberapa alat-alat sekolah. Jadi saya mohon maaf sekali Pak Pendeta, Bapak Ibu semua, saya mohon maaf sekali datang terlambat. Dan saya juga mohon maaf, ini saya harusnya datangnya pas pembukaan, karena jujur aja saya diundang Pak Pendeta tahun lalu, tapi statusnya masih cawapres. Jadi diundangnya dari tahun lalu, dan dari tahun lalu juga saya sudah menyanggupi untuk datang ke acara PGI ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mohon maaf saya tidak bisa lama-lama karena harus melanjutkan perjalanan ke NTT. Ini ada saudara-saudara kita yang mengungsi karena ada erupsi gunung. Jadi setelah dari NTT kami ke Makassar sebentar, lalu langsung mengecek pengungsi-pengungsi yang ada di NTT. Baik Bapak Ibu, sehat semua ya. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Pak Pendeta Jeki. Mohon maaf ini saya bacakan nama lengkapnya. Bapak Pendeta Jeki Manuputi yang sudah terpilih secara aklamasi. Ini kami mohon Pak, nanti keluarga besar PGI, Bapak Ibu semua yang hadir di sini nanti bisa bersinergi dengan visi-visi dan program pemerintah, terutama untuk mengatasi masalah intoleransi. Ini mungkin saya tampilkan sebentar yang ada di layar, bisa ditampilkan. Ini mungkin Bapak Ibu tahulah, sebelumnya saya adalah wali kota Solo. Mungkin yang belum pernah ke Solo, mungkin pernah dengar juga kalau Solo itu kota yang agak kurang toleran. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Jadi kalau di Solo itu tiap tahun ada perayaan Imlek, dan tiap tahun dari pemerintah memasang ornamen-ornamen Imlek, patung-patung dari semua sio. Tapi nggak tahu ya kenapa pada saat saya menjabat itu banyak sekali yang protes. Padahal sebelum wali kota sebelumnya tidak ada yang protes. Jadi ini tiap hari isinya protes terus. Nah ini Solo disebut sebagai cabang Tiongkok, antek-antek Cina. Ini coba selanjutnya, berita selanjutnya. Ini ada juga Bapak Ibu ini yang agak miris. Ada anak-anak sekolah yang menghancurkan makam yang ada, mohon maaf, ornamen-ornamen Nasraninya. Ini sekolahnya langsung saya tutup, dan guru beserta muridnya langsung saya berikan pembekalan. Luar biasa. Jadi saudara-saudara semuanya di sini sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Mas Wapres Gibran dalam acara sidang raya PGI yang dilaksanakan di Toraja beberapa waktu belakangan. Dan dari paparan yang sudah disampaikan, jelas sekali bahwa Mas Wapres ini begitu konsisten untuk menegakkan toleransi di bangsa kita di Indonesia,
Dan sebagaimana tadi sudah kita simak juga secara bersama-sama bahwa wacana mengenai beliau ingin agar Indonesia ini benar-benar mengalami keadilan sosial secara merata, tidak ada lagi kegiatan pelarangan ataupun pembubaran kegiatan peribadatan, itu sudah jauh-jauh waktu dilaksanakan oleh beliau sebelum menjadi wapres, bahkan sebelum beliau berbicara di acara sidang raya PGI. Beliau ketika menjadi wali kota Solo sudah melaksanakan apa yang beliau paparkan, makanya dalam presentasinya beliau menunjukkan bukti-bukti apa saja yang sudah dikerjakan, upaya-upaya apa saja yang sudah ditempuh ketika beliau masih menjadi wali kota Solo sebelum menduduki posisi yang sekarang sebagai Wapres, Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena itu, apa yang kemudian dipaparkan oleh Mas Gibran dalam posisinya sebagai Wapres ketika menghadiri sidang raya PGI, saya pikir adalah sesuatu yang sangat baik sekali, sesuatu yang patut untuk diapresiasi. Bahkan saya secara pribadi berharap sekali hal ini kemudian nantinya bisa menginspirasi para pejabat daerah, baik itu di tingkat kota, kabupaten, ataupun bahkan di tingkat provinsi, juga para pejabat Kristen terutama dalam organisasi-organisasi Kristen yang mana dalam hal ini seperti PGI dan juga aras-aras organisasi Kristen lainnya yang mana seperti PGLI juga dan beberapa aras organisasi Kristen lainnya yang arasnya itu sudah aras nasional Bapak Ibu. Jadi harapan saya secara pribadi apa yang disampaikan oleh Mas Wapres terkait dengan perlunya menjaga toleransi, perlunya menegakkan keadilan di bangsa kita Indonesia. Jangan lagi ada orang-orang yang dengan sesuka hatinya bisa melakukan kegiatan pelarangan ibadah, membubarkan ibadah, melarang pendirian tempat peribadatan dan segala macamnya. Dan memang ini tidak bisa dipungkiri, sejauh ini yang kerap kali mengalami tindakan dan perlakuan yang seperti itu adalah orang-orang yang beragama Kristen. Karena itu tadi juga dipaparkan dalam presentasinya Mas Gibran dalam pidatonya beliau bahwa ada ornamen-ornamen tempat yang sudah dirusak oleh orang-orang yang bisa dikatakan tidak bertanggung jawab Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan luar biasa beliau begitu cepat memberikan respon dan melakukan penanganan terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini yang luar biasa yang dipaparkan tadi secara detail oleh Mas Gibran ketika menghadiri acara sidang raya PGI. Mari kita lihat juga Bapak Ibu semua, di sini ada penjelasan mengenai kehadiran dari Mas Gibran di situ beberapa informasi yang bisa kita jadikan sebagai rujukan ataupun perkembangan opini. Yang dikatakan bahwa Wapres Gibran hadiri penutupan sidang raya PGI di Toraja Kemudian juga dikatakan ada informasi di sini ada judul pemberitaan, terlambat hadiri sidang PGI karena temui warga Gibran sampaikan permintaan maaf. Ya, memang tadi juga di awal Mas Gibran ini juga menyampaikan bahwa beliau minta maaf karena beliau datang terlambat karena dalam perjalanannya ketika keluar dari airport jadi itu Bapak Ibu semua dari airport Mas Gibran ini tidak bisa langsung menuju tempat tujuan karena ada banyak masyarakat, ada banyak warga yang kemudian juga ingin menyapa bersalaman dengan beliau, sehingga kemudian beliau turun dari mobil lalu kemudian sambil membagikan susu dan juga alat-alat belajar. Jadi itu yang membuat beliau tidak tepat waktu. Tapi bagi saya itu tidak jadi persoalan Bapak Ibu karena kita memahami bahwa beliau posisinya adalah Wapres, tentu beliau punya kesibukan, bukan hanya satu acara saja yang beliau pikirkan bahkan dalam menuju acara ini pun beliau juga harus bisa menyelami dan menyapa warga yang menantikan. Luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu semua, apa yang bisa kita harapkan dari Mas Gibran dan juga dari Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, tentu saja saya secara pribadi berharap bahwa mereka ini akan konsisten untuk menegakkan toleransi. Bahkan Bapak Ibu semua, kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu itu kan ada Gus Miftah Gus Miftah dipanggil Gus Miftah jadi seperti yang Bapak Ibu semua ini tak jadi wamen, Gus Miftah ditugas Prabowo urus toleransi dan moderasi. Nah, jadi saya berharap sekali ini menunjukkan tekad dan komitmen pemerintah pusat untuk tegakkan keadilan di bangsa kita Indonesia, terutama yang masih menjadi pergumulan ini adalah dalam hal kebebasan beragama. Nanti kita lihat Bapak Ibu semua, tapi sejauh ini saya pikir ini sudah ada upaya-upaya tindak lanjut dan usaha-usaha dari pemerintah pusat untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bagaimana menurut sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, silakan
sampaikan respon ataupun tanggapannya di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan mari kita terus suarakan kebaikan untuk bangsa kita Indonesia semakin lebih